Perkenalkan, saya Nakira Aulia. Di sini saya akan menjelaskan cara memperbaiki data dengan mengubah judul kolom sesuai dengan permintaan klien atau asesor. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menginstal package yang diperlukan. Beberapa package yang diperlukan yaitu ggplot. Package ini digunakan untuk membuat grafik. Package kedua yaitu TIDYR yang digunakan untuk membantu dalam merapikan struktur data dengan menyediakan fungsi-fungsi untuk meratakan dan merapikan data. Package ketiga yaitu DPLYR yaitu package ini menyediakan fungsi-fungsi untuk manipulasi data seperti memfilter, mengelompokkan, menyusun ulang, dan lain-lain. Kemudian package TIDY first. Package ini adalah kumpulan dari beberapa paket termasuk ggplot 2, TIDYR, DPLYR, dan package lainnya. Package ini juga memfasilitasi analisis data yang bersih dan efisien. Setelah menginstal beberapa package tersebut, kita memuat package dengan fungsi library dalam kurung nama package. Kemudian kita run satu persatu. Nah, setelah itu kita memanggil data dengan sintaks data underscore mandat sama dengan read.csv dalam kurung petik c.2 garing users garing Lenovo garing downloads garing data uas md.csv save sama dengan petik titik koma balas kurung. Sintaks tersebut digunakan untuk membaca file CSV bernama data uas md.csv yang terletak di c.2 garing users garing Lenovo garing downloads ke dalam data frame yang kami beri nama data underscore mandat. Fungsi save sama dengan titik koma digunakan untuk memberitahu fungsi read.csv bahwa setiap kolom dalam file CSV dipisahkan oleh titik koma. Dengan memberikan nilai untuk parameter save, kita akan tahu fungsi bagaimana membaca file CSV sehingga data dapat diuraikan dengan benar menjadi kolom-kolom dalam data frame R. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan struktur data frame dengan menggunakan fungsi str membaca data underscore mandat. Kemudian kita run dari data underscore mandat. Kemudian fungsi str menampilkan output sebagai berikut yang mencakup informasi tentang jumlah observasi atau baris dan variabel atau kolom serta tipe data masing-masing variabel. Kerangka data dari data underscore mandat memiliki 4.811 observasi dan 14 variabel dengan variabelnya meliputi no, prof, cap, js, nm, S1 sampai S8 dan akre. Langkah selanjutnya yaitu melihat baris pertama pada data dengan fungsi kita menggunakan fungsi head dalam kurung data underscore mandat. Kemudian kita run menghasilkan output sebagai berikut. Pada variabel nomor ada 6 data. Begitupun pada variabel-variabel selanjutnya. Kemudian kita mengubah nama kolom sesuai dengan permintaan klien, yaitu kita menggunakan fungsi call names, memanggil data underscore mandat sama dengan c dalam kurung nomor, koma provinsi, koma kabupaten, koma jenis underscore sekolah, koma nama sekolah, koma S1, koma S2, koma
S3, S4, S5, S6, S7, S8, akreditasi dengan menggunakan huruf kapital untuk semua variabel dan tidak lupa menambahkan tanda petik untuk setiap variabel. Kemudian kita run. Nah, selanjutnya kita menampilkan struktur data setelah mengganti judul kolom dengan menggunakan fungsi stl lagi. Kemudian kita run dan menghasilkan output sebagai berikut. Setelah mengubah nama kolom sesuai dengan permintaan klien, struktur data sekarang memiliki nama kolom yang baru. Bisa kita lihat dari yang awalnya variabelnya no huruf kecil berubah menjadi no huruf besar untuk variabel nomor. Untuk variabel provinsi yang awalnya dari prof hanya huruf kecil berubah menjadi provinsi yang semuanya huruf kapital. Begitupun pada variabel-variabel setelahnya. Kemudian langkah selanjutnya itu melihat baris pertama pada data setelah judul kolom diganti dengan fungsi head membaca data underscore mandat. Kemudian kita run, menghasilkan output sebagai berikut. Pada setiap variabelnya juga sudah berubah menjadi huruf kapital dengan nama kolom yang sesuai dengan permintaan klien. Perkenalkan, saya Regi Amanda. Selanjutnya kita akan mengecek keberadaan infinite. Dengan menggunakan fungsi supply, kami melakukan pengecekan terhadap setiap kolom dalam data frame guna memastikan ketiadaan nilai infinite. Hasil pengecekan ini direpresentasikan dalam vektor check underscore infinite, di mana setiap elemennya mengindikasikan apakah kolom yang bersangkutan mengandung nilai infinite atau tidak. Nilai true menunjukkan adanya setidaknya satu nilai infinite, sementara nilai false menandakan ketiadaan nilai infinite dalam setiap kolom. Untuk mengecek keberadaan infinite, kita bisa menggunakan sintaks check underscore inf sama dengan supply dalam kurung data underscore mandat, koma function dalam kurung x, ini dalam kurung is dot infinite dalam kurung x, kemudian check underscore in. Kita bisa run dan akan menghasilkan output seperti ini. Berdasarkan output ini dapat dilihat bahwa kolom nomor, provinsi, kabupaten, jenis sekolah, nama sekolah, S1, S2, S4, S5, S8, dan kolom akreditasi memiliki nilai false. Hal ini menunjukkan ketiadaan nilai infinite dalam kolom-kolom tersebut. Sedangkan pada kolom S3, S6, dan S7 memiliki nilai true yang mengindikasikan adanya nilai infinite. Nah, setelah mengidentifikasi kolom-kolom yang memiliki nilai infinite, langkah selanjutnya adalah memprosesnya dengan menggantikannya dengan NA. Proses ini kami lakukan untuk memastikan kebersihan dan konsistensi data. Oleh karena itu, kami menggunakan sintaks seperti ini. Data underscore mandat $S3 sama dengan replace data underscore mandat $S3, is.finite dalam kurung data underscore mandat $S3, NA. Kita run. Kemudian data underscore mandat $S6 sama dengan dalam kurung data underscore mandat $S6, is
dot finite dalam kurung data underscore $S6, NA. Selanjutnya data underscore mandat $S7 sama dengan replace dalam kurung data underscore mandat $S7, is finite dalam kurung data underscore mandat $S7, NA. Dengan menerapkan sintaks ini, nilai infinite dalam kolom S3, S6, dan S7 diubah menjadi NA. Baik, perkenalkan nama saya Mutmainnah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui jumlah dan persentase data hilang dan data komplit. Nah, untuk mengetahui jumlah persentase data hilang dan data komplit, di sini kita perlu mencari setiap variabel dari variabel S1 sampai variabel S8. Di sini kita akan memulai dengan mencari variabel S1, di mana pertama kita akan mencari data hilang dari variabel S1, di mana dengan sintaks S1 underscore data hilang lebih kecil dari sum dalam kurung is.na dalam kurung data underscore mandat $SI, di mana ini merupakan sintaks untuk mencari nilai data hilang pada variabel S1. Bisa kita run. Kemudian kita panggil datanya, maka dihasilkan 14 data hilang. Lalu kemudian kita akan mencari persentase dari data hilang untuk variabel S1. Di sini saya menggunakan huruf A sebagai variabel untuk persentasenya, di mana sintaksnya itu adalah SI underscore data hilang. Ini merupakan jumlah dari data hilang pada variabel S1 dibagi dengan length dalam kurung data underscore mandat $S1, di mana length ini merupakan panjang data untuk variabel S1. Maka di sini akan dihasilkan nilai presentasenya. Lalu kemudian kita akan membuat variabel baru dengan nama S1 underscore persentase data hilang lebih kecil sprint F persen, titik 1 F persen, A dikali 100. Nah, sintaks ini digunakan untuk mengkonversi nilai presentasi ini menjadi sebuah string, sehingga hasilnya nanti akan menjadi persen. Maka ketika kita panggil datanya, maka hasilnya itu 0,3%. Jadi nilai data hilang pada variabel S1 itu ada 14 dan kemudian presentasinya itu adalah 0,3%. Lanjut, kita masuk untuk mencari data komplit pada variabel S1. Nah, untuk mencari data komplit pada variabel S1, kita menggunakan sintaks S1 underscore data komplit lebih kecil, di mana length data mandat dan $SI, di mana ini merupakan panjang data mandat variabel S1 dikurang banyaknya data hilang pada variabel S1. Bisa kita run. Kemudian kita panggil datanya, maka hasilnya itu 4.797 data komplit untuk variabel S1. Kemudian untuk mencari presentasi dari data komplit untuk variabel S1 ini, saya gunakan huruf I, di mana rumusnya yaitu jumlah data komplit dibagi dengan length data mandat $SI, yaitu panjang data mandat pada variabel SI. Jadi kemudian ini merupakan presentasenya, lalu ini adalah sintaks untuk mengkonversikan presentase nilainya agar bisa menjadi persen. Itu hasilnya kita gunakan sintaks S1 underscore persentase data komplit lebih kecil dari sprint F tanda petik 2 persen, titik 1 F persen, I kali 100. Maka akan dihasilkan presentase data komplit untuk variabel S1 itu sama dengan 99,7%. Nah, kita lanjut pada variabel S2. Sama halnya dengan pada variabel S1, pertama kita mencari dulu jumlah data hilang pada variabel S2 dengan sintaks yang sama dengan variabel sebelumnya. Maka didapatkan hasil dari variabel data hilang, jumlah data hilang variabel S2 itu ada 4. Kemudian kita cari presentasenya sama halnya dengan sintaks sebelumnya, tetapi di sini saya buat presentase data hilang untuk S2 itu dengan simbol B.
Lalu langsung saja kita run. Persentase data hilang untuk variabel S2 itu adalah 0,1%. Kemudian kita akan mencari jumlah data komplit pada variabel S2 dengan rumus yang sama. Maka didapatkan hasil yaitu data komplit pada variabel S2 itu hasilnya 4.807. Lalu kemudian kita akan mencari presentase dari data komplit untuk variabel S2 itu di sini saya simbolkan dengan huruf J, di mana rumusnya sama yaitu jumlah dari data komplit dibagi dengan panjang data pada variabel S2. Langsung saja kita run. Maka hasilnya itu adalah 99,9%. Jadi untuk variabel S2 itu data hilangnya ada 4 dengan persentase 0,1%. Untuk data komplitnya itu 4.807 dengan persentasenya itu 99,9%. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel S3. Sama halnya, kita mencari dulu jumlah nilai NA-nya atau data hilangnya. Kita langsung saja run. Didapatkan hasil data hilangnya itu ada 4. Kemudian kita cari presentase data hilang pada variabel S3. Di sini saya simbolkan dengan huruf C. Langsung saja kita run. Didapatkan hasil untuk presentase data hilang itu adalah 0,1%. Kemudian kita akan mencari data komplit pada variabel S3. Sama sintaksnya dengan yang sebelumnya, langsung saja kita run. Itu akan dihasilkan data komplit untuk variabel S3 itu adalah 4.807. Lalu kemudian kita mencari variabel presentase data komplit untuk variabel S3 itu di sini saya simbolkan dengan huruf K, sintaksnya sama dengan yang sebelumnya, langsung saja kita run. Maka didapatkan hasil sebesar 99,9% untuk presentase data komplit variabel S3. Selanjutnya kita masuk kepada variabel SM4. Di sini kita akan mencari dulu jumlah dari data hilang variabel S4. Dengan rumus yang sama langsung saja kita run. Untuk SM4 data hilangnya itu ada 6, kemudian kita cari presentasenya. Di sini saya simbolkan presentase S4 itu dengan huruf D. Kita run. Didapatkan presentase data hilang untuk variabel S4 itu sama dengan 0,1%. Lalu kemudian kita akan menghitung data komplit pada variabel S4, sama juga sintaksnya, langsung saja kita run. Didapatkan hasil data komplit pada variabel S4 itu yaitu 4.805. Kemudian kita mencari presentase dari data komplit pada variabel S4. Di sini saya simbolkan dengan huruf L. Langsung saja kita run. Nah, presentase untuk data komplit pada variabel S4 itu sama dengan 99,9%. Lalu dilanjutkan untuk pada variabel S5. Di sini kita pertama akan dulu mencari nilai hilangnya atau nilai NA-nya. Di sini kita dapatkan nilai NA pada variabel S5 itu sama dengan 62. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari presentase dari data hilang pada variabel S5. Di sini saya simbolkan dengan huruf E. Langsung saja kita run. Maka didapatkan hasil presentase pada variabel S5 itu untuk data hilangnya itu sama dengan 1,3% presentase data hilang. Lalu dilanjutkan kita akan mencari data komplit. Jumlah data komplit S5 itu di sini didapatkan sebesar 4.749. Kemudian kita akan mencari presentase data komplit untuk variabel S5. Di sini saya simbolkan dengan huruf M. Langsung saja kita run. Nah, maka didapatkan hasil presentase data komplit untuk variabel S5 itu sama dengan 98,7%. Lalu lanjut kita masuk pada variabel S6. Di awal kita akan mencari data hilangnya dulu. Jumlah data hilang pada variabel S6 itu ada 4. Kemudian kita akan mencari presentase data hilang untuk variabel S6. Di sini saya simbolkan dengan huruf F. Langsung kita run. Maka didapatkan hasil presentase data hilang untuk variabel S6 itu adalah 0,1%. Lanjut kita mencari data komplit pada variabel S6. Didapatkan hasil yaitu 4.807 data komplit. Kemudian akan mencari presentase data komplit pada variabel S6. Di sini presentasenya saya simbolkan dengan huruf N. Saya run. Nah, didapatkan hasil presentase data komplit untuk variabel S6 itu sebesar 99,9%.
Lanjut kita masuk pada variabel S7. Di sini kita akan mencari jumlah data hilangnya dulu. Maka didapatkan hasil yaitu sama dengan 22 untuk jumlah data hilang pada variabel S7. Kemudian kita akan mencari presentase dari data hilang untuk variabel S7. Di sini saya menyimbolkan dengan huruf G. Langsung saja kita run. Maka didapatkan hasil presentase data hilang pada variabel S7 itu sama dengan 0,5%. Kemudian selanjutnya kita akan mencari data komplit pada variabel S7, sintaksnya sama dengan yang sebelumnya, langsung saja kita run. Nah, didapatkan hasil untuk S7 data komplitnya itu sama dengan 4.789. Kemudian kita akan mencari presentase data komplit untuk variabel S7, di sini saya simbolkan dengan huruf O. Lalu saja langsung saya run. Maka presentasenya didapatkan sebesar 99,5% untuk persentase data komplit pada variabel S7. Selanjutnya kita masuk kepada variabel S8, kita akan mencari data hilangnya dulu. Nah, untuk data hilang pada variabel S8 itu 0, tidak didapatkan data hilang. Kemudian kita ingin mencari persentase data hilangnya. Tentunya persentase data hilangnya itu adalah 0,0%. Lalu kita lanjut untuk mencari data komplit pada S8. Kita pakai sintaks yang sama seperti yang di atas, langsung saja kita run. Didapatkan jumlah data komplit pada variabel S8 itu sebesar 4.811. Dan lalu kemudian kita akan mencari persentase data komplit pada variabel S8, di mana saya simbolkan dengan huruf P. Langsung saja kita run. Maka didapatkan hasil 100% data komplitnya, seperti itu. Nah, setelah kita mencari jumlah presentase data hilang dan data komplit untuk setiap variabel S1 sampai S8, kita akan mencari presentase keseluruhan data komplit dan data hilang. Pertama, kita akan mencari dulu presentase keseluruhan data hilangnya, di mana rumusnya itu adalah persentase keseluruhan data hilang itu lebih kecil dalam kurung A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H per 8, di mana ini simbol yang sudah kami buat mengenai presentase. Jadi A ini presentase untuk S1, ini presentase data hilang S2, ini S3, S4, dan seterusnya sampai S8 dibagi dengan 8, yaitu banyaknya variabel. Kemudian akan kita konversikan menjadi string agar hasilnya itu bisa berbentuk persen dengan sintak sprint dalam kurung tanda kutip persen, 1 F persen, persentase keseluruhan hilang kali 100. Maka didapatkan hasilnya yaitu 0,3%. Jadi untuk persentase keseluruhan data hilang itu sebesar 0,3%. Nah, selanjutnya kita akan mencari persentase keseluruhan data komplitnya, di mana rumusnya itu adalah persentase keseluruhan komplit lebih kecil itu I tambah J tambah K tambah L tambah M tambah N tambah O tambah P per 8, di mana ini merupakan variabel yang tadi kami buat mengenai persentase data komplit. Jadi ini merupakan persentase data komplit untuk S1, persentase data komplit S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Lalu kemudian dibagi dengan 8, yaitu banyaknya variabel. Langsung saja kita run. Kemudian di sini kita akan mengkonversi hasil persentasenya agar bisa menjadi persen atau dalam bentuk string. Jadi rumusnya itu persentase keseluruhan komplit lebih kecil dari sprint dalam kurung tanda petik persen, 1 F persen, persentase keseluruhan komplit dikali 100. Maka hasilnya itu adalah 99,7%. Jadi persentase keseluruhan data komplit itu sebesar 99,7%. Perkenalkan, nama saya Dedi Arianto. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian imputasi data hilang. Nah, setelah kita mengetahui besar dan persentase data hilang untuk setiap variabel dan keseluruhan data, maka dilanjutkan dengan proses pendugaan data hilang atau imputasi data hilang. Dalam menduga data hilang, di sini kami menggunakan metode min.
Kami menggunakan metode min karena metode min adalah salah satu metode yang paling sederhana dan paling mudah untuk diimplementasikan. Nah, langsung saja kita masuk pada metode imputasinya. Untuk variabel S1 sendiri itu dilakukan perhitungan rata-rata menggunakan sintaks min dalam kurung data mandat $S1, na.rm sama dengan true. Nah, hasilnya itu atau rata-ratanya pada variabel S1 itu dia bernilai 83,7242. Selanjutnya kita run. Nah, output tersebut menunjukkan bahwa pada variabel S1 itu dia terdapat data hilang. Selanjutnya kita run. Kemudian nilai-nilai yang hilang dalam S1 itu diimputasi dengan menggunakan metode mings yang sebelumnya itu dihitung dengan menggunakan sintaks data mandat $S1 dalam kurung is.na dalam kurung data mandat $S1 sama dengan mings dalam kurung data mandat $S1, na.rm sama dengan true. Nah, selanjutnya kita run. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil imputasi tersebut dapat kita sajikan bentuk table menggunakan sintaks table as underscore table dalam kurung data mandat $S1. Nah, outputnya dapat kita lihat bahwa tabel tersebut memiliki satu kolom yang bernama value yang berisi nilai-nilai S1 setelah kita lakukan imputasi. Pada tabel tersebut pada tabel hasil imputasi ini menunjukkan 4.811 data dengan nilai S1 yang telah diimputasi. Selanjutnya kita lanjut ke variabel S2. Nah, untuk variabel S2 dia memiliki rata-rata 81,3043. Pada variabel S2 juga dia memiliki data hilang. Lanjut pada variabel S3 dapat kita lihat bahwa nilai-nilai setelah diimputasi pada variabel S3 juga disajikan dalam bentuk tabel dengan nama tabel yaitu value dengan jumlah baris 4.811. Kita lanjut ke variabel S3. Nah, variabel S3 dia memiliki nilai rata-rata 80,37425. Nah, pada variabel S3 dia juga memiliki nilai data hilang. Selanjutnya kita masuk ke variabel S4. Pada variabel S4 dia memiliki nilai rata-rata 77,41124. Kemudian kita run untuk data hilangnya. Nah, pada variabel S4 dia juga memiliki data hilang. Langsung saja kita masuk pada variabel S5-nya. Nah, pada variabel S5 dia memiliki nilai rata-rata 79,39945. Kemudian kita run untuk data hilang. Nah, pada variabel S5 dia juga memiliki data hilang dengan kode NA. Pada variabel S6 dia memiliki nilai rata-rata 79,03849. Untuk data hilangnya, nah pada variabel S6 juga terdapat data hilang. Pada variabel S7 dia memiliki nilai rata-rata 84,40405. Dan pada variabel S7 juga memiliki data hilang. Nah, untuk variabel terakhir atau S8 itu dia mempunyai nilai rata-rata 83,35481. Kemudian kita run untuk mencari data hilangnya. Nah, pada variabel S8 dapat kita lihat pada output yang dihasilkan bahwa pada variabel S8 itu dia tidak mempunyai nilai data hilang atau integer. Nah, karena pada variabel S8 itu dia tidak mempunyai nilai data hilang atau dia cuma bernilai integer, maka kita tidak perlu melakukan imputasi data pada variabel S8. Nah, selanjutnya kita lanjut pada
untuk mencari min keseluruhan. Nah, pada sintaks min keseluruhan sama dengan data mandat $S1 ditambah data mandat $S2 ditambah data mandat $S3 ditambah data mandat $S4 ditambah data mandat $S5 ditambah data mandat $S6 ditambah data mandat $S7 ditambah data mandat $S8 per 8. Nah, 8 ini artinya semua variabel S1 sampai 8. Dan kita run. Nah, pada perhitungan rata-rata keseluruhan ini dari sejumlah variabel S1 hingga S8 dalam dataset yang disimpan dalam objek data mandat. Nah, pada output yang dihasilkan dapat dilihat bahwa keseluruhan data dari variabel S1 sampai S8 itu disajikan dalam bentuk tabel menggunakan sintaks di atas tadi. Pada tabel tersebut memiliki satu kolom yang bernama value juga, yang berisi nilai rata-rata keseluruhan. Nah, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 4.811 baris data dengan nilai rata-rata keseluruhan. Nah, pada setiap baris itu mewakili satu pengamatan dalam dataset, dan nilai rata-rata keseluruhan dihitung berdasarkan 8 variabel yang dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah variabel tersebut. Dalam hal ini 8. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ian. Tadi sebelumnya telah dijelaskan bagaimana caranya menduga data hilang pada variabel S1 sampai dengan S8 dan juga menduga keseluruhan dari data hilang. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menduga dan juga menentukan data hilang pada kolom akreditasi yang kosong. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari min keseluruhan, selanjutnya di sini kita ingin mengisi kolom akreditasi berdasarkan rentang nilai di dalam kolom keseluruhan ini. Nah, di sini kami menggunakan fungsi if else yang bersarang untuk memberikan penilaian akreditasi sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, adapun kriterianya nanti itu ada yang diberi label A, B, C, dan juga TT. Nah, pertama kita definisikan dulu data underscore mandat $akreditasi. If else min keseluruhan, jika min keseluruhan ini bernilai lebih besar atau sama dengan 80 dan min keseluruhan ini kurang dari atau sama dengan 100, maka kita beri label A. Nah, jika pada kondisi yang pertama ini tidak memenuhi, maka kita mengecek kembali dengan if else min keseluruhan. Jika nilai min keseluruhan ini lebih besar atau sama dengan 70 dan juga min keseluruhan ini lebih kecil dari 80, maka kita beri label B. Nah, jika pada kondisi kedua ini tidak terpenuhi juga, maka kita mengecek kembali dengan if else min keseluruhan atau jika min keseluruhan ini bernilai lebih besar atau sama dengan 60 dan min keseluruhannya ini kurang dari 70, maka kita beri label C. Nah, jika kondisi pertama, kondisi kedua, dan juga kondisi ketiga ini tidak memenuhi, maka kita beri label TT. Nah, coba kita run, Ctrl Enter. Nah, di sini kita telah mendapatkan output. Ada yang diberi label A, B, C, dan juga TT. Nah, di dalam setiap baris data frame ini telah diberikan nilai pada kolom akreditasi ini sesuai dengan kriteria rentang nilai yang telah kita tetapkan tadi. Nah, distribusi akreditasi untuk setiap jenis sekolah ini, baik itu negeri ataupun swasta, ini mencakup kategori ada A, B, C, dan juga TT. Nah, untuk selanjutnya kita analisis lebih lanjut dengan mengetahui nilai akreditasi berdasarkan jenis sekolahnya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi table pada kolom jenis sekolah dan akreditasi di dalam data frame data mandat.
Nah, pertama kita definisikan dulu jumlah underscore akreditasi menggunakan fungsi table data underscore mandat dolar jenis sekolah, koma data underscore mandat dolar akreditasi. Nah, coba kita run, Ctrl Enter. Nah, di sini telah didapat outputnya untuk sekolah negeri yang diberi label A itu ada sebanyak 1.443. Kemudian untuk sekolah negeri yang diberi label B itu ada sebanyak 412, C ada sebanyak 133, dan yang diberi label TT atau yang tidak memenuhi kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga ini ada sebanyak 22. Nah, untuk sekolah swasta yang diberi label A itu ada sebanyak 1.403, kemudian yang diberi label B ada 1.011, kemudian yang diberi label C itu sebanyak 325, dan yang diberi label TT atau tidak memenuhi kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga itu ada sebanyak 62. Perkenalkan, nama saya Kurnia Kencana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas sebelumnya. Di sini kita akan mendeskripsikan nilai akreditasi dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk membuat diagram batang yang mendeskripsikan nilai akreditasi berdasarkan jenis sekolah, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama mengkonversi hasil ringkasan ke dalam data frame. Nah, bisa kita lihat di sini kita akan menggunakan fungsi as data frame matrix pada objek jumlah akreditas untuk melakukan pivot operation, yaitu menambahkan kolom baru dengan fungsi row names to column, di mana akan diambil nama baris pada objek dan menambahkannya sebagai kolom baru dengan nama jenis sekolah. Mari kita run. Kemudian langkah berikut melakukan reshaping pada data frame dengan TDR. Nah, dengan menggunakan fungsi pivot longer pada data TDR ini, kita akan melakukan reshaping data frame dengan df plot. Data frame hasilnya ini disimpan dalam objek df melted, di mana kolom-kolom selain jenis sekolah diubah menjadi kolom akreditas dan nilai-nilainya diubah menjadi kolom jumlah. Mari kita run. Selanjutnya kita akan membuat diagram batangnya. Nah, di sini kita akan menggunakan paket ggplot2, di mana variabel X-nya ini diatur sebagai jenis sekolah, terus warnanya ini diatur berdasarkan variabel akreditasi, dan geometri batang diatur dengan gambar, dan tata letaknya menggunakan position dodge. Selain itu ada penambahan elemen seperti judul, label sumbu, skala warna manual, dan tema minimal melalui fungsi-fungsi seperti labs, scale fill manual, dan dem minimal. Bisa kita run. Nah, ini adalah diagram deskripsi nilai akreditasi berdasarkan jenis sekolah. Nah, bisa kita lihat di sini warna biru, ada dua jenis sekolah, yaitu jenis sekolah negeri dan jenis sekolah swasta. Kemudian akreditasnya ini ada akreditas A, B, C, dan tidak terakreditasi. Warna biru untuk akreditasi A, pink untuk akreditasi B, ungu untuk akreditasi C, dan warna biru untuk sekolah yang tidak terakreditasi. Untuk sekolah negeri, terdapat 144 nilai A, dan 412 nilai B, 133 nilai C,
dan 22 nilai tidak terakreditasi. Nah, bisa kita lihat di sini muncul diagram batang yang menunjukkan distribusi nilai akreditasi berdasarkan jenis sekolah. Nah, di sini ada 2 jenis sekolah, yaitu negeri dan swasta. Kemudian warna biru ini menunjukkan akreditasi A, pink untuk akreditasi B, ungu untuk akreditasi C, dan biru. Nah, untuk sekolah negeri terdapat 1.443 nilai A dan 412 nilai B, 133 nilai C, dan 22 nilai tidak terakreditasi. Untuk sekolah swasta terdapat 1.403 nilai A, 1.011 nilai B, dan 325 nilai C, dan 62 nilai tidak terakreditasi. Jadi kesimpulannya di sini itu secara keseluruhan jumlah sekolah dengan akreditasi A lebih tinggi pada jenis sekolah negeri, dan jumlah sekolah dengan peringkat B dan C lebih tinggi pada jenis sekolah swasta, dan jumlah sekolah yang tidak terakreditasi juga lebih tinggi pada jenis sekolah swasta.